Kalau kemudian dikatakan bahwa anti asing, dukung Jokowi mengambil alih Freeport, dukung Jokowi mengambil alih Newmont, dukung Jokowi mengambil alih sumber-sumber daya alam kita. Hati-hati kalau kita bicara Freeport, sekarang bukan miliknya Amerika. Karena orang masih Freeport itu sudah milik Indonesia, itu sudah dimiliki oleh MinID. Yang pernah disampaikan, yang pernah disampaikan oleh Adian Napitupulu dalam Mata Najwa itu dengan sangat menghina, mengatakan, "Wo, kerja sama gue deh, jok, bagi gue kerjaan dong." Itu sangat menghina dan saya nggak akan lupa juga itu. Banyak yang membisiki kepada saya, "Pak, hati-hati, Papua bisa lepas. Pak, hati-hati, Bapak bisa digulingkan. Pak, hati-hati." Kalau Anda yang saat ini masih merasa nggak rela, masih merasa sakit hati, lalu Anda melakukan upaya untuk memecah belah persatuan ini dan untuk menggagalkan, Anda salah alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya di channel Gosip Politik ya. Kali ini saya akan membagikan pernyataan menarik dari Bang Adian Napitupulu saat dia dulu menjadi barisan terdepan dari Pak Jokowi ya. Dengan gaya bicaranya yang menggelegar, ia mampu memukau para penonton yang hadir di debat pemenangan Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin kala itu ya. Tapi jujur, saya sekarang sudah tidak respect lagi dengan Bung Adian. Ya tahu sendirilah, sekarang jadi kebalikannya. Dia cenderung membela partainya dibandingkan kepentingan bersama ya. Di sisi lain, ada pernyataan Babe Haikal yang sangat kecewa dengan Adian dikarenakan hinaannya terhadap Pak Prabowo saat dulu tampil di Mata Najwa ya. Dia menyayangkan pernyataan Adian yang cenderung menghina Pak Prabowo ya. Oke, tanpa lama basa-basi, mari kita sama-sama simak video berikut ini. Saat ini Presiden Jokowi sudah membangun 4.000 km jalan, 40 pelabuhan, puluhan bandara, dan sebagainya. Jalan itu dibangun tidak untuk jalan, pelabuhan dibangun tidak untuk pelabuhan, bandara dibangun tidak untuk bandara. Semua dibangun untuk meningkatkan pertanian, perkebunan, industri, wisata, dan semuanya berarti lapangan kerja buat kita semua. Semua berarti kesejahteraan buat kita semua. Tidak ada bangsa yang bisa dibangun secara instan. Membangun negara bukan sulap. Membangun negara bukan cuma omong besar. Membangun negara butuh kerja-kerja besar. Membangun negara butuh fakta dan kenyataan, bukan menebarkan hoaks bagi rakyat. Membangun negara butuh kaum muda. Kenapa saya bilang butuh kaum muda? Karena negara yang tidak percaya pada kekuatan kaum mudanya tidak akan pernah punya masa depan. Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. Kita semua meyakini program-program yang sudah berjalan sudah membawa Indonesia ke pintu gerbang kemajuan. Mungkin nggak bangun pabrik tanpa jalan? Mungkin nggak bangun perkebunan tanpa jalan? Mungkin tidak membangun industri tanpa jalan? Mungkin tidak membangun pertanian tanpa jalan? Mungkin tidak membangun pariwisata tanpa jalan? Artinya jangan dipisah-pisah. Jalan tidak semata-mata persoalan distribusi. Jalan juga bagian penting untuk membangun industri, membangun wisata, membangun produksi, membangun pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Kadangkala banyak orang melihat sangat sederhana. Dia melihat jalan cuma kumpulan aspal. Dia melihat jalan cuma kumpulan semen. Bukan, jalan adalah arah media membangun peradaban dan lapangan kerja. Kalau ditanya itu prestasi atau itu tragedi, mungkin jawabannya itulah fakta kita. Ini tidak bisa disimpulkan tragedi, tidak bisa disimpulkan yang lain. Faktanya memang seperti itu. Kenapa? Bagaimanapun juga Jokowi harus memperbaiki warisan kerusakan sekian puluh tahun. Kenapa kemudian di pihak sebelah bicara anti asing, tapi ketika Freeport diambil alih malah marah-marah? Kenapa ketika kemudian di sana bilang antek asing, tapi ketika Newmont diambil alih ngomel-ngomel? Artinya kita harus konsisten dengan kata-kata kita. Kalau kemudian dikatakan bahwa anti asing, dukung Jokowi mengambil alih Freeport, dukung Jokowi mengambil alih Newmont, dukung Jokowi mengambil alih sumber-sumber daya alam kita. Karena itu akan menjadi jawaban buat kita di kemudian hari, bahwa pekerjaan akan terbuka besar kalau seluruh kekayaan alam kita kuasai sendiri.
Hati-hati kalau kita bicara Freeport, sekarang bukan miliknya Amerika. Karena orang masih Freeport. Itu sudah milik Indonesia, itu sudah dimiliki oleh Min ID. 51% dulu kita hanya punya 9%. Dan sekarang sudah kita miliki 51% dan sebentar lagi akan menjadi 61%. Pokoknya kita terus ambil. Dari tembaga, yang saya lihat di lapangan tembaga menjadi barang-barang yang sudah jadi, copper foil, kabel, rangka mobil, dan yang ketiga boksit. Hilirisasi di boksit sudah jadi, yang satu di Bintan, kemudian minggu depan saya juga akan resmikan di Mempawah, di Kalimantan Barat. Jadi lagi satu, berarti ada 2. Dari sini nanti akan jadi yang di Mempawah ini miliknya BUMN. Akan jadi aluminium, velg mobil, bodi pesawat, semuanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada posisi normal, pada posisi dunia normal, kita tidak mungkin melakukan ini. Pasti akan dicegat oleh negara-negara maju. Pasti. Bahkan waktu akan mengambil Freeport saja, banyak yang membisiki kepada saya, Pak, hati-hati, Papua bisa lepas. Pak, hati-hati, Bapak bisa digulingkan. Pak, hati-hati. Jadi hilirisasi ini bukan barang yang gampang. Karena Freeport sendiri sudah 55 tahun beroperasi, nggak pernah mau membangun yang namanya smelter. Karena yang di sana itu bukan hanya tembaga, ada barang lain yang harganya lebih tinggi, yaitu emas. Nah, nanti kita punya smelter sendiri di Gresik, tahu kita berapa ton emas setiap tahun yang hilang dari tanah air Indonesia selama 50-an tahun. Perkiraan saya per tahun mungkin 40-50 ton. Baru perkiraan, nebak-nebak. Tapi nanti kalau sudah berproduksi baru kita tahu betul, oh ternyata ada emasnya sekian ton per tahun. Jadi kalau tadi bisikan ke saya ya tadi, ya karena barang yang tadi saya sampaikan. Mari kita lihat pada sejarah 2019, kurang apa kerasnya, kurang apa kita sampai di ujung perpecahan yang dahsyat sekali. Di samping saya, Bung Noel, kita ini ribut berkali-kali, bahkan sampai jalur kepolisian. Laporin saya. Pakai mikrofon dong, Ya. Ini beliau yang laporin saya nih. Ya. 2014 ya, 19. Kurang ribut apa 2019? Itu hampir di ujung gitu loh. Yang satu bilang menang, yang satu bilang curang dan sebagainya, dengan kekuatan massa yang seimbang. Lalu tiba-tiba Jokowi datang ke rumah Pak Prabowo loh untuk meminta bergabung loh. Yang pernah disampaikan oleh Adian Napitupulu dalam Mata Najwa itu dengan sangat menghina, mengatakan, "Wo, kerja sama gue deh, jok, bagi gue kerjaan dong." Itu sangat menghina dan saya nggak akan lupa juga itu penghinaan yang dilakukan Bang Adian di Mata Najwa terhadap Pak Prabowo. Pada waktu itu Pak Prabowo tuh diminta untuk bergabung, baik oleh Presiden Jokowi dan yang lain-lain tokoh-tokoh yang mendatangi rumah Pak Prabowo. Lalu Pak Prabowo bersedia bergabung. Demi apa coba? Demi kita semua, demi ratusan juta rakyat Indonesia yang pada waktu itu hampir saja terjadi bentrokan yang luar biasa. Kalau kita sadar berbangsa dan bernegara yang baik. Lihatlah kembali itu, 2024 harus terjadi lagi suasana damai sebagaimana 2019 yang hampir pada ujung perpecahan. Kalau kita cinta dengan bangsa ini, hentikanlah semua isu-isu yang nggak jelas demi persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau Anda yang saat ini masih merasa nggak rela, masih merasa sakit hati, lalu Anda melakukan upaya untuk memecah belah persatuan ini dan untuk menggagalkan, Anda salah alamat. Entah terbuat dari apa hatinya Pak Prabowo yang bisa memaafkan semua orang yang mencela dan memakinya. Mungkin beliau lebih kuat hati daripada semuanya karena hatinya tetap tulus memaafkan dan dia korbankan banyak sekali hal yang nggak mungkin bisa kita sebutkan demi untuk persatuan dan kesatuan. Jadi kalau Anda cinta tanah air ini, hentikanlah semua isu-isu itu. Yuk, kalau ternyata ada yang salah, proses saja di mata hukum dan mudah-mudahan Indonesia ke depan jauh lebih baik dari Aceh sampai Papua untuk anak cucu kita tetap berbineka tunggal ika. Amin. Mudah-mudahan ini harapan kita semua.